Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Bisa sekalian rahimakumullah, ada salah satu di dalam anggota tubuh kita ini yang paling aktif bergerak dibandingkan dengan anggota tubuh kita yang lainnya. Dialah yang bernama lidah. Saking terus ingin bergerak lidah ini, maka timbullah sebuah pepatah bagaikan lidah tak bertulang. Saudara sekalian, karena lidah ini tak bertulang, maka lidah inilah yang paling sering menimbulkan sumber dari segala malapetaka dan dosa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengingatkan kepada kita, aksaru khotoya ibni Adam bil lisan. Salah satu yang paling banyak menimbulkan perbuatan dosa dari anak cucu keturunan Adam tidak lain adalah karena tidak bisa menjaga lisannya. Karena lidah, banyak orang yang tidak berteguran selama bertahun-tahun. Karena lidah, banyak antara tetangga satu dengan tetangga yang lain lama tidak teguran. Karena lidah juga antara istri dan suami banyak cekcok sehingga tidak mampu menyelesaikan permasalahan itu, maka pada puncaknya terjadilah perpisahan atau perceraian. Karena lidah banyak sekali keributan-keributan di tengah masyarakat, maka ketika kita tidak bisa menjaga lidah kita ini, maka dia akan banyak menimbulkan berbagai sumber masalah. Akan tetapi tahukah Anda, karena lidah kita ini juga kita bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan. Karena lidah kita bisa menyampaikan nasihat. Karena lidah kita bisa menyampaikan ungkapan kasih sayang cinta kepada keluarga kita. Karena lidah kita bisa menyampaikan pesan-pesan agama. Banyak sekali manfaat daripada lisan kita ini. Akan tetapi ketika kita tidak bisa menjaga lisan kita ini, maka tentu ia akan sangat berbahaya sekali. Saudaraku yang saya muliakan, begitu banyak ayat yang menceritakan tentang lisan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita. Di antaranya adalah di dalam surat Qaf ayat 8. Tidaklah suatu ucapan yang keluar dari mulut kita ini melainkan semuanya dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Pemirsa, semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan lewat lisan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dicatat oleh malaikat. Ketika kita mengucapkan hal yang baik, maka ucapan kita tersebut akan dicatat oleh malaikat Raqib, dan ketika kita mengucapkan hal-hal yang tidak baik, membuat dosa, maka akan dicatat oleh malaikat yaitu Atid. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkatalah dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, ketika kita ingin mengeluarkan ucapan dari lisan kita, maka hendaklah kita pikirkan dulu, menyakiti orang lain atau tidak, merugikan orang lain atau tidak, menjadikan sumber permasalahan keributan di tengah masyarakat atau tidak. Maka ketika kita ingin mengeluarkan ucapan, hendaknya kita pikirkan dulu. Maka kalau kita perhatikan betapa indahnya tubuh kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan pesan tersirat di dalam tubuh kita ini, di mana lidah kita ini dikunci oleh mulut, kemudian dipagar oleh gigi, kemudian baru bisa mengeluarkannya. Begitu rapatnya lidah kita ini dikunci dengan mulut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada kita lewat hadisnya, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairun yasmut. Barang siap yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah ia berkata dengan baik, atau lebih baik diam, karena diam itu adalah emas.
Saudaraku yang saya hormati, maka oleh sebab itu hendaknya kita mampu menjaga lisan kita ini dengan sebaik-baiknya, karena ucapan yang kita keluarkan itu sangat berbahaya sekali, bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya, yang tentu sangat sulit untuk ditarik kembali kepada kebusurnya. Pemirsa sekalian rahimakumullah, jangankan lisan yang kita keluarkan, yang terbesit di dalam hati dan pikiran kita ini akan mendapat pertanggungjawaban dan akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in tubadu ma fi anfusikum aw tuhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Jangankan yang keluar dari lisan kita ini, jangankan yang keluar dari ucapan kita ini, yang terlintas di dalam hati kita saja akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi walaupun kita sebagai manusia, al-insan mahalul khoto'i wa nisyan, yang tidak pernah terlepas dari hilaf, salah dan dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar lewat sambung ayat ini, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang ingin memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mirsa sekalian rahimakumullah, nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mulut kita ini tidak akan bisa berbicara lagi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Yasin, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika kita diadili di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulut kita ini akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan kita akan berbicara, kaki kita akan berkomentar menjadi saksi, semua tubuh kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian rahimakumullah, demikian mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan dan kita tidak tergolong dari orang yang tidak pandai menjaga lisan kita. Semoga kita semuanya selalu dalam karunia rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendapatkan video-video saya yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.